73. Surat Al-Maidah juz 6 ayat 73. Saya bacakan ulang. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarol ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassannal ladzina kafaru minhum azabun alim. Laqad, ayat ini dimulai dengan lafaz laqad. Laqad itu dua huruf lam dan qad. Dalam ilmu tata bahasa yang nahwu sorofnya lam itu disebut harfut taukid, penguat, kuat, sangat. Qadnya litahqiq, untuk menyatakan kebenaran apa yang akan disampaikan. Jadi ada dua harfut taukid, lam dan qad dalam ilmu nahwu sorofnya. Ini namanya ngaji sakranatane. Ya, tak jujur kan itu. Ya, wajibnya ngaji sakranatane. Ngandhelake iman tauhid. Ini supaya keyakinan itu makin kuat. Lamnya harfu tauhid, qadnya juga litahqiq harfu tauhid. Dua harfu taukid untuk mentakidkan, takkid itu menguatkan tauhid. Jadi artinya benar-benar sungguh-sungguh ketemu dengan kafaro. Kafaro itu kata kerja, fi'il. Fi'ilnya namanya fi'il madi, kata kerja lampau. Telah kafir. Kan ada telah, ada akan, ada sedang gitu ya. Kalau akan sedang itu fi'il mudhari gitu ya. Jadi kalau ada dua harfu taukid ketemu dalam ketemu dengan fi'il madi, kata kerja lampu sudah gitu ya. Itu litahaqqiqil wuqu', untuk menyatakan kebenaran dari pernyataan ini, nggak bisa tidak, mesti. Jadi kalau laqad kafaro, benar-benar sungguh-sungguh pasti kafir. Itu nggak bakal enggak. Ya, ini Al-Quran yang bicara, bukan bahwa atau mengkafir-kafirkan kita. Ya, jangan-jangan kita juga masih gitu. Ya, kalau kita ada yang kayak gitu, ya mesti laqad kafar. Sungguh-sungguh benar-benar sudah pasti kafir. Siapa? Alladzina, orang-orang yang bagaimana yang mesti kafir? Qalu, yang mereka berkata. Kalau qalu panjang, ada wawu alif, itu bentuk jamak. Kata tunggalnya, mufradnya qala. Qala, dia telah berkata. Kalau musana dua, qala, dia berdua telah berkata. Qalu, mereka telah berkata. Jadi kalau di bahasa Arab cuma tiga, kata tunggal, dua, jamak. Bisa dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris cuma tunggal dan jamak.
Ini mereka. Jadi asal ada wawu alif di belakang itu mesti bentuk jamak. Ingat-ingat sambil jalan aja, sambil ngerti nahwu shorof sambil jalan lah. Kalau nanti belajar nahwu shorof khusus, insya Allah sebulan bubar. Ya kan? Sebulan bubar bukannya paham. Nah, mendingan sambil jalan ini langsung praktek. Yang memahami Al-Quran ya pakai ilmunya, jadi jangan asal-asalan. Jadi kalau diperjelas lakot kafarol ladina qalu, dan sungguh-sungguh benar-benar pasti telah kafir orang-orang yang telah mengatakan inna, sesungguhnya. Kalau inna pakai tasdid, jangan dibaca panjang ya. Inna itu juga arti taukid, penguat. Sesungguhnya Allah itu mansubun bi inna. Nah, inna itu termasuk harfun nasbin, harf yang tugasnya menasobkan. Jadi Allahnya ditulis dengan Allah. Innallaha. Nggak mungkin innallahu, nggak mungkin innallahi. Jadi kalau ada yang baca innallahu itu mesti salah. Inna harfun nasbin, Allah ismun mansubun bi inna wa alamatun nasbihi fathatun zohiratun fi akhirih. Cara nahunya sampean kok takon ngapal nomor seminggu bubar. Inna harfun nasbin, Allah itu isim yang dinasobkan oleh inna dan tanda nasobnya dengan fathah yang nyata. Wa alamatu nafsihi fathatun dohiratun fi akhirih. Jadi mesti innallaha, nggak mungkin innallahu. Makanya huruf gundul itu bisa dibaca kalau orangnya ngerti nahwu shorof. Penting loh, ini alat. Kalau ilmu baca yang biasa namanya ilmu tajwid, tata cara belajar membaca Al-Quran itu ilmunya tajwid. Ada beberapa metode, ada metode Baghdadiyah, ada metode Iqra. Guru-guru ngaji kudu paham. Tanya yang pegawai Kementerian Agama, tanya itu ada syaratnya nggak sih jadi guru ngaji itu? Minimal sekarang S1. Guru hanya bisa itu. Nah, tetapi kalaupun tidak S1 ditolerir asal ada syahadah dari pengasuh pondok. Kemarin kita ngurus pendidikan kita di Kemenang. Makanya kita bukan TKA-TPA loh. Kalau TKA-TPA itu pengurusnya masjid di bawah naungan remaja masjid BKPRMI, kantornya di Istiqlal. Kalau kita ini pendidikan kita di Kemenang, jadi baru terdaftar, belum diakui. Makanya belum. Kenapa? Persyaratannya belum cukup. Kenapa? Gurunya tamat SLA, diminta ijazahnya katanya nggak ketemu. Udah nggak memenuhi syarat, ditanya ijazahnya nggak ketemu. Aku panik juga aku. Disuruh kuliah malah jot-jotan, kurang gimana Pak? Ayo tak fasilitasi kuliah. Mau ngambil program S1 monggo, yang mau S2 monggo. Tak fasilitasi, kurang gimana? Makanya ya guru-guru wajib kuliah.
Udahlah malam rebus kuliah, enak. Ya, supaya tahu yang begini-beginian ini ya. Quran wajibnya ngaji ya sak peranatan. Kewajiban ngaji itu ya dengan seluruh peralatannya. Kalau kita ingin mencari mutiara, Al-Quran itu mutiara loh. Semua ayat-ayat Al-Quran adalah kata mutiara. Makanya belum tentu orang Arab itu ngerti Al-Quran. Gitu Bu, silakan aja Pak. Belum tentu. Harus ada peralatannya. Harus itu. Kita mau mencari mutiara. Kan kita tahu mutiara itu adanya di dasar laut, nggak di pinggir laut mutiara itu. Kalau di pinggir laut itu kelontokan kerangnya sudah coplok ya. Mutiara itu di dasar laut. Nah untuk menggapainya ya kita harus bisa menyelam ke dasar laut. Berarti untuk mendapatkan mutiara, satu kita harus punya ilmu. Minimal bisa punya ilmu berenang supaya bisa ke tengah laut, terus bisa punya ilmu menyelam. Namanya ke dasar laut dalam waktu yang lama itu harus pakai alat lagi, namanya nah iya. Bagaimana cara menggunakan oksigen? Oksigen dipakai di mana? Yang harusnya ditaruh di hidung, ditaruh di jidat ya udah kita makan nggak dapat. Itu makanya dia mengatakan man ja'alal qur'ana imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal qur'an wa'ahu qadahu ilan nar. Jadi barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an itu di depannya sebagai imamnya, maka Al-Quran itu akan membimbing menuju surga. Tapi kalau sebaiknya wa man ja'alal Qur'an wa ra'ahu qadahu ilan nar, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, itu harusnya kita ngikutin Al-Quran apa Al-Quran ngikutin kita? Nah, ketika Al-Quran ditaruh belakang karena kita nggak paham, qadahu ilan nar, Quran itu yang dulu akan mendorong kita menuju neraka. Makanya ngaji hukumnya wajib. Sejak kapan? Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sang ibu sampai masuk liang. Pokoknya kalau belum dapat titel ALMH, biar sudah S3 tetap wajib jadi santri ngaji. Kalau udah ALMH itu khusus untuk ibu-ibu almarhumah, udah wisuda almarhumah, udah nggak ngaji, udah khatam. Kemana ngaji untuk ilmu itu? Kemana? Padepokan. Walaupun sampai ke negeri Cina wajibannya. Coba kalau wajibnya ngaji tuh sampai ke negeri Cina, kan betapa jauhnya ya. Ke negeri Cina aja wajib, apalagi yang rumahnya bertetangga dengan padepokan. Masa nggak wajib? Halo. 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 Masa yang tetangga padepokan wajib? Ke negeri Cina aja, walaupun sampai ke negeri Cina wajib. Karena wajar aja. Dia takut. Cuman Gang Dewa ya kan? Gang Dewa itu naik angkot aja nyampe. Tahu sama bumbu. Paham ya? Nah ini, jadi inilah yang disebut ngaji dengan perlakuan. Enggak apa, kita sambilan aja ini ya. Minimal kan kita walau alif jamaah lumayan lah. Oh alhamdulillah itu orang-orang. Jadi besok-besok
boleh nggak dipakai? Sungguh telah kafir. Siapa ya? Aladina itu yang mereka mengatakan apa? Nah ini innallaha, sesungguhnya Allah salisu salasa adalah yang ketiga dari yang tiga. Yang ketiga dari yang tiga. Apa maksudnya? Ai akaduha wal akhoron Isa wa umuhu wa hum firqatu minan nasara. Salah satu akaduha, salah satunya itu wal akhoron, sedangkan yang lainnya adalah Isa wa umuhu, Isa dan ibunya. Wahum firqatum minan nasara, mereka itu segolongan dari umat Nasrani. Mereka mengatakan Tuhan tiga. Makanya jadi ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan. Kalau yang mengatakan itu bagaimana? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Yang mengkafirkan siapa? Kita tuh jelas, ya kan? Ada bapak, ada ibu, ada anak. Padahal ibunya udah meninggal duluan. Berarti sekarang bapaknya ada bapak, ada ibu, ada anak. Ibunya sudah mati. Bapaknya? Bapaknya kawin lagi. Masya Allah kawin lagi. Masya Allahnya duda. Oh duda, makmur, gimana sih? Itu. Ini yang menjadi keyakinan yang tidak tepat. Sebenarnya dikatakan bisa dipahami gitu. Tuh, makanya disebut Trinitas. Lah semestinya gimana? Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Wa ma min ilahin, dan tidak ada dari satu Tuhan yang wajib diibadahi, disembah, illa kecuali kejaba mung, gitu kalau orang Jawa itu. Ora ono liya gitu ya. Tidak ada yang lain lagi. Ilah itu artinya ilahun, yaitu Tuhan, wahidun yang esa. Esa itu bukan satu. Esa itu bukan satu, tapi satu-satunya. Ya, misalnya di Padepokan ini tidak ada murabi lain kecuali satu-satunya, misalnya. Tidak ada yang lain, umpama. Allah satu-satunya, berarti nggak mungkin ada yang lain. Engkaulah satu-satunya yang kucintai, berarti tidak mungkin mencintai yang lain. Ada cinta lain. Loh, sama kalau cinta kepada Allah, jangan cinta sama yang lain. Kan satu-satunya jangan dicintai. Tapi ya boleh, cuman jangan berlebihan. Silakan apa saja kau cintai, tetapi cintamu kepada segala sesuatu jangan melebihi cintamu kepada Allah. Jadi Allah harus di atas segalanya. Mensejajarkan Allah dengan yang lain itu namanya menyekutukan. Jadi syirik. Hanya mensejajarkan Allah, Maryam. Ya, itulah letak ukurannya. Makanya kita boleh. Nah, kemudian inilah yang menimbulkan satu hukum, ya. Dulu MUI pernah menetapkan hukum mengucapkan selamat Natal itu hukumnya. Karena apa?
karena diyakini hari Natal adalah hari lahirnya Isa Al-Masih, anak Tuhan. Makanya dihukumi kafir. Ini dasarnya. Laqad kafarul ladina qalu inna huwa salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali adalah Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakan, Dia adalah Allah yang Maha Esa. Jadi nggak ada yang lain, satu-satunya. Kalau satu kan ada setengahnya, ada duanya, ada tiga. Wa ilam yang tahu, dan jika mereka, jadi pakai mereka ya. Kenapa pakai mereka? Orang banyak. Kenapa pakai mereka? Orang banyak. Ya? Orang banyak. Iya banyak. Kok tahu banyak dari mana? Tuh lali tuh. Ada wawu, kalimatnya jamak. Yang tahu. Nah baru dibilangin kalau ada wawu ada. Iya kan? Wa illam yang tahu, ini jika lamnya tidak, yang tahu mereka berhenti menahan, kata asal dari naha, tanha, yang tahu mereka berhenti, mereka menahan diri, mereka mencegah, sama. Wa illam yang tahu, dan jika mereka tidak berhenti amma dari apa-apa yaquluna yang mereka katakan itu. Wa illam yang tahu amma yaquluna, dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, layamas sanna, lamnya lam taukid, artinya ya masa. Layamas sanna, nunnya bertasdid, namanya nun taukid sakilah. Ada dua harfu taukid bertemu dengan fi'il, namanya mundore. Sungguh benar-benar mereka akan ditimpa. Layamas sanna, sungguh-sungguh benar-benar mereka akan ditimpa, akan disentuh. Alladzina, orang-orang kafaru yang kafir itu, minhum dari mereka, azabun alim, dengan siksa yang sangat pedih. Jadi sungguh-sungguh akan menimpa orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih. Naudzubillah min dzalik. Bisa dipahami? Gampang kalau disimpulkan. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga, yaitu Allah, Isa, Maryam. Sudah kafir. Ya, padahal tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illam yang tahu amma yaqulun, dan jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ungkapkan itu, layamasan alladzina kafaru, sungguh akan menimpa orang-orang yang kafir, minhum dari mereka, azabun alim, siksa yang sangat pedih. Nah, kita jangan ikut-ikutan dah. Oke ya, paham ya? Satu ayat, lumayan. Ngaji gini kan enak. Ya. Kita lanjutkan. Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun kana yakulani to'am. Undur
Undur kaifa nubayyinu lahumul ayati sumangdur anna yufakun. Afala yatubuna, maka mengapa mereka tidak bertobat? Yatubuna kata tadi yatubu tambahan wawu dan nun menjadi yatubuna, itu fi'il. Bertobat, mereka bertobat. Afala yatubuna, maka mengapakah mereka tidak mau bertobat ilallahi kepada Allah, wa yastaghfirunahu, dan mereka tidak mau beristighfar mohon ampun kepada Allah, mimma qaluhu, dari apa yang mereka katakannya itu. Bertobat, kenapa mereka enggak tobat? Padahal wallahu, dan Allah itu Ghafurun, maha pengampun, Rahimun, maha penyayang. Kalau mereka mau bertobat, ya, makanya begitu tobat cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dosanya 60 tahun aja hilang, semua hilang, kayak bayi baru lahir. Terus panggilannya berubah, Allah. Ini bener. 60 tahun kafir, macam-macam dosanya banyak, begitu syahadat hilang. Islam itu, yang begitu aja dosanya hilang, apalagi kita. Gitu. Yang jadi orang Islam dari kecil. Nah, justru gara-gara jadi orang Islam dari kecil itulah terus geleleng gaya. Geleleng ya. Kayak gundul-gundul padel. Gembe? Gembelengan. Wah ya. Padahal dia ora paham. Belas kayak. Kowe bapakku kiai yo. Mbah haji 3 kali. Lah kowe ngerti wae orang. Kadang-kadang baca Quran nggak bisa ya. Malu nggak? Seharusnya malu. Itu yang kadang-kadang tambah dari mereka karena tidak tahunya, karena ketertutupan. Begitu sadar tobat syahadat les 60 tahun kafir hilang dosanya seperti bayi baru lahir. Ketika dia berbuat baik langsung dilipat gandakan itu kebaikannya. Nah kita alam kepedean ya. Padahal tak ngerti apa-apa, belas diomelin lagi. Bicara agama kayak ya tapi tanpa dasar ilmu. Nggih. Sadar nggih? Obat. Geleleng iki gembelengan. Sing wapel. Gembelengan wapel gelempang mana. Iya, ini amanat. Itu yang jadi masalah kita ini selama ini. Jadi kita tuh menjalankan apa yang ada ini. Apa sih? Karena doktrin. Pokoknya anak orang Islam kudu sembahyang. Aku sembahyang enggak ngerti. Allahu Akbar dulu. Baru kabiro alhamdulillah kasih malah dong mimpi masing-masing. Ada mimpi jalan-jalan ke mall. Ada yang mimpi nanti mau mau jalan-jalan ke mana. Mau jalan-jalannya juga kapan? Yang mimpi duluan. Ya. Iya Pak. Baru kabiro alhamdulillah kabiro asik. Udah mikirin jalan-jalan. Bisnya berapa? Yang mau ikut berapa orang? Masa sembahyang sambil ngitung anggota jalan. Berapa? Enggak wong contoh, cuman con. Ya karena memang kita beragama Islam kan nggak milih, nggak meneliti, nggak mengkaji, nggak mempelajari, udah kepedean dari kecil banget.
Tapi kalau mualaf, lihat semua mualaf itu lebih itu dia, lebih militan. Dia resiko jadi mualaf itu, dimusuhi keluarga. Makanya kalau mereka mau tobat langsung. Wallahu ghafurur, apalagi kita yang emang dari kecil, ya kan? Ya cirinya tobat mau berangkat ngaji. Betul. Mantap. Walam yata alamal ilma falaisa bitaibin. Orang yang mengaku tobat tapi males nuntut ilmu bukanlah orang yang tobat. Karena apa? Orang tobat tanpa ada ilmu, tidak ada sistem kontrol. Sesuk ngono meneh, sesuk yang ngono. Apa itu bahasa Indonesianya itu? Sawaun alaihim sarwa keneh. Sarwa keneh. Ada baik. Gini betul. Ya udah ya, udah muatabah. Udah bisa muatabah. Nah akhirnya di sini diperjelas oleh Allah. Mal Masih ibnu Maryam ila rasulun. Tidaklah Isa al-Masih putra Maryam. Jadi Isa al-Masih itu putranya siapa? Maryam. Iya. Maryam. Putra Maryam. Ojo Maryam. Ya kalau orang Jawa ya Mbak Maryam itu biar ojo ngajeni sithik. Maryam itu wanita soleha. Maryam merah sopan. Jadi Isa al-Masih itu putra Mbak Maryam. Ya kalau dari Sunda ya. Dan tidaklah Isa al-Masih itu putra Ence Maryam. Kalau orang Padang ya, dan tidaklah Isa al-Masih itu putra Uni Maryam. Nah kalau orang Betawi ya, dan tidaklah Isa al-Masih itu adalah putra Empok Maryam. Tangga Siti. Jadi jelas, jadi Isa al-Masih putra Maryam itu apa? Bukan Tuhan, ilah hanyalah melainkan Rasulun, seorang utusan. Rasul, bukan tuh. Jelas gitu? Qad kholat min qablihi rusul, qad kholat, sungguh benar-benar telah berlalu. Ya, dahulu sebelumnya min qablihi dari sebelum Isa itu ar-rusulu. Jadi kalau rusulu nggak pakai wawu itu jamak. Yang tadi kan yang rasul pertama pakai wawu, rasulun, seorang rasul. Tapi rusulun, ar-rusulu beberapa, berapa? Jamak taksir, wakeh nggak bisa dibilang. Jadi sebelum Nabi Isa diutus itu sudah banyak rasul-rasul itu. Bayangkan Allah ciptakan Nabi itu 124.000 Nabi, disaring yang dipilih menjadi Rasul 313 disaring lagi yang kita ketahui ada 25 lagi disaring lagi menjadi ulul. Ada berapa? 5. Mimin, Musa, ya kan, Ibrahim, ya kan, Muhammad, udah siapa lagi? Isa, Nuh, disingkat jadi Mimin. 5 kan? Nah, ya kan? Musa, Ibrahim, Muhammad, Isa, Nuh. 5 yang ulul azmi disaring lagi yang dipilih menjadi sayyidul anbiya wal mursalin cuman 1. Siapa? Sallallahu alaihi wasallam. Jangan sahabatku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kagak kenal.
paham ya. Jadi kos itu banyak. Di Indonesia kan nabi-nabi dulu juga banyak. Makanya orang Indonesia itu tauhidnya udah jos. Ya, begitu udah pendakwah dari Wali Songo, orang Jawa sudah mengamalkan. Wali Songo mengajarkan sholat, orang Jawa sudah sembahyang. Tenang sampean ngaku wis nglakoni. Saya udah ngamalin. Wali Songo memperkenalkan qul huwallahu ahad, tenang sampean. Saya sudah mengamalkan dan meyakini adanya Gusti Kang Moho Tunggal. Begitu Wali Songo mengajarkan alhamdulillahirabbil alamin, tolak sampean. Saya sudah meyakini dan mengamalkan bahwa ada Gusti Kang Akarya Jagat, Tuhan pencipta alam semesta. Arabe Robul Alamin. Wali Songo mengajarkan innallaha ala kulli syai'in qadir, sehingga Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Wong Jawa wis ngamali, sudah mengamalkan adanya Gusti Kang Murbaing Dumadi. Keren nggak? Keren. Oh. Justru kita yang menekan sholat, orang Jawa sudah sembahyang. Sembahyangnya di mana? Di Sanggar Pamujan. Bentuknya kotak begini, di depan ada ruang kosong. Sunan Kalijogo niru-niru bikin tempat yang sama, di depannya kosong. Sekarang dipakai pengimaman biar nggak menyerupai, tidak dibeli nama sanggar tapi jadi langgar. Maka orang Jawa itu sholat di langgar, nggak apa-apa. Malah disuruh, malah di sana kalau sembahyang di langgar aja. Sembahyangnya di langgar saja. Belum ada usul. Berja bener apa tidak? Jadi Wali Songo itu tidak sholatnya dilanggar. Karena adaptasi. Karena dulunya sholatnya itu dari masjid. Perjuangan 800 tahun lebih kurang itu baru Islam diterima di Jawa. Jawa itu ya Indonesia kalau sekarang. Dulu Jawa Dwipa, Nusantara, ganti Hindia Belanda. Karena apa? Dijajah oleh Belanda. Baru Republik Indonesia setelah 45. Ini belum lama Indonesia. Dulu Jawa Dwipa. Makanya lihat kalau kita mau melihat kebenaran perjuangan para dai ya. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah kita udah semua. Mulai besok kita uplek Jawa Barat dan DKI. Jawa Barat dan DKI. Jawa Tengah, Jawa Timur udah. Itu dari sana. Dari Demak, dari Mataram dikirim. Plus dari Siliwangi. Insya Allah doain mudah-mudahan kita bisa ziarah ke keturunan Sunda, Wali Sunda, keturunan Pakuan Pajajaran, Siliwangi yang menjadi wali sucinya. Tenang aja, doain aja mudah-mudahan Pak Warto punya duit. Nah, iya. Lalu ke Jawa kan udah. Itu dalam rangka penelitian, observasi, bener nggak sih dulu ada orang dakwah. Hanya itu, satu itu. Jadi kita nggak gampang dibohongin orang. Kita nggak mudah ditipu. Kan banyak makam palsu. Bohong dibongkarin di Jawa Timur. Ya, ayo kita cek. Yang jelas-jelas ada nilai sejarah, ada catatan sejarah berdasarkan penelitian arkeologi, ada benda-benda kuno, temuan fosil-fosil itu. Nah, ada dulu ya, benar. Nanti
kembali. Ini aja deh Al-Qur'annya. Mal Masih ibnu Maryam ila rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ya, tak lain dan tak bukan Isa Al-Masih putra Maryam itu hanyalah dia seorang rasul, bukan Tuhan, melainkan dia seorang rasul, seorang utusan. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh telah berlalu dulu-dulu sebelumnya itu sudah ada rasul-rasul yang diutus, beberapa rasul. Nah, walaysa bilain, dan mereka nggak dianggap Tuhan. Nggak ada rasul-rasul yang dianggap Tuhan, tuh nggak ada dari dulu juga. Ya, walaysa bilain kama ja'amu wa ilal amadu. Wa ummu siddiqatun, dan ibunya Isa Al-Masih itu orang yang jujur. Bukan hanya benar, siddiq itu jujur. Banyak orang benar tapi kadang nggak jujur gitu ya. Termasuk nyelipin duit di kaos kaki, di kopiah gitu-gitu ya orang jujur ya. Di kondangan bojone dong. Cuman kan takutnya begitu melepas kaos kaki lupa kalau habis naruh duit ditaruh di bak dicuci. Kok ada gambar merah-merah, ya itu ya meneng wae sesuk disetrika garing kantongi. Biar dia nyariin, nggak bakalan berani nanya dia. Udah pakai aja buat jajan. Salahnya sendiri, nggak berani dia nanyain. Mau nggak jujur? Kalau yang jujur biarin aja istrinya ngambil sendiri, kenapa sih? Rezeki kalau nyampe rumah rezekinya istri, rezekinya anak. Kalau nggak ada rezeki istri dan anak nggak bakal nyampe rumah, duit udah habis di jalan. Nah udah ya. Nah itu bedanya jujur sama benar. Wa ummuhu siddiqatun, ibunya Isa Siti Maryam itu adalah wanita yang solehah, wanita yang sangat jujur, wanita yang benar. Mubalaghatun fi siddiq. Karena yakulani to'am, kedua-duanya karena kedua-duanya aslinya cuma kana, aslinya karena tambahan alif bentuk dua. Karena keduanya yakulani, aslinya yakulu tambah alif non menunjukkan dua. Kedua-duanya juga makan atau ama makanan. Dia bukan Tuhan, dia manusia biasa, dia utusan Allah. Kedua-duanya juga makan makanan. Kalau nggak makan juga lah. Nah itu dianggap Tuhan. Bentar sebentar lagi makan lah. Nah sekarang undur kaifa nubayyinu lahumul ayati. Undur, perhatikanlah. Kaifa nubayyinu, bagaimana aku menjelaskan lahum kepada mereka al ayati, ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran, keagungan dan kekuasaanku. Suma kemudian undur, perhatikan, ana yufakun, bagaimana sih mereka bisa berpaling itu dari Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan ini nggak pantas, kan jelasin sejelas-jelasnya. Itu paham ya? Ya, kul katakanlah ya Muhammad, atak buduna min dunillah, mengapa kamu masih senang beribadah, mengabdi, mengawula, menyembah dari selain Allah sebagai Tuhan? Malah yamliku lakum, di mana Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang tidak punya kekuasaan apapun bagi kamu. Mereka tidak kuasa doron memberikan mudarat, wala naf'an, dan tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa. Berhala itu apa? Ya kan, dipencloi laler, disingi runge juga nggak bisa kok, begitu-gitu disembah. Ya kan? Paling juru selamat. Wah. Ya. Banyak. Wallahu huwas-sami'ul alim, dan sedangkan Allah dia itu maha mendengar. Apa yang kau ucapkan dengan terang-terangan keras Allah dengar, kau ucapkan dalam hati Allah pun dengar. Hati-hati kadang-kadang sendirian pun bisa ngerasain wong. Iya. Bisa nggak? Bisa. Banget. Kompak. Bisa banget. Lebih getol. Kadang sambil ngaji ini loh, yang dibaca Quran ini loh, ngerasain wong. Ini kalau ngerasain.
padangannya tuh loh Pak. Iya kan? Ngobrol mulu. Iya kan? Kadang-kadang ya pegel karena PDW barang gitu. Udah ngerasani sendiri, pegel-pegel sendiri tuh. Hati-hati, jagalah hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini loh. Cahaya ilahi, jaga hati, jaga hati. Karena apa? Allah maha mendengar. Al-alim, Allah juga maha mengetahui. Ngomong kayak bisik-bisik, bisik-bisik kok nggak denger. Iya, tapi Allah dengar kan bisik-bisikanmu itu. Dalam hati aja dengar, dan Allah tahu. Apapun yang kita lakukan dalam hati kita. Ini fakta, ini kebenaran itu. Udah. Kul ya ahlal kitab, katakanlah hei ahli kitab. Enggak pakai ya ayuha kan ini? Kalau ya ayuha untuk aladina, ini ya hei ngono ini. Enggak pakai ya. Ya ahlal kitab, siapa mereka? Al Yahuda wan Nasara. La taglu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Fidinikum, di dalam Tuhan kalian. Tuhan itu esa, jangan ditambah-tambah. Sembahyang yang subuh itu 2 rakaat. Saking sregepnya, wah saya mau sholat subuh 6 rakaat, malah nggak jadi. Jangan berlebihan. Sak majo sesuai ukurannya, udah aja masing-masing. Ya, jangan berlebihan. Cinta jangan berlebihan. Ingat nih sebentar lagi depan. Umat Islam Indonesia, orang Indonesia umumnya ya, bukan umat Islam aja. Yang Islam maupun yang nggak Islam, itu punya jadwal. Jadwal padu. 5 tahun sekali. Jadwal ribut. 5 tahun sekali. Berantem 5 tahun sekali. Itu kenapa sih sebetulnya, apa sih yang diributin? Karena mereka berlebihan mencintai bendera. Ini kan yang hijau ngeributin yang merah ngeributin yang hijau. Jangan berlebihan, cinta boleh, jangan berlebihan. Lebay itu nggak bagus, malah ngerarang loro hati. Ya kan? Karena berlebihan cintanya. Kalau kita cinta seseorang, kemudian ada orang lagi yang mencintainya, alhamdulillah ada yang bantu cinta. Tidak setuju. Kan ada yang bantu. Di saat kita nggak sempat, ada orang lain yang mau menyempatkan diri. Enggak. Ada yang bantuin. Berarti boleh dong gitu. Boleh dong. Dikit-dikit berantem, dikit-dikit ribut, dikit-dikit merengut, itu kan malah loro hati, nggak enak. Jangan berlebihan. Enggak setuju kan? Kalau Allah jelas. Enggak setuju tidak. Kata blu, fidinikum. Sekarang tuh banyak yang berlebihan itu. Saking berlebihannya kadang melebihi Nabi Muhammad. Bayangkan ada orang zaman sekarang bisa mi'raj sehari 70 kali itu. Nabi Muhammad itu cuma sekali-kalinya mi'raj itu. 70 kali sehari. Mi'raj. Ada kemarin-kemarin kan di YouTube itu banyak itu. Bisa mendatangkan rantai emas dari langit. Banyak kan? Apa di YouTube kan banyak. Terus sekarang lagi ke mulut rame itu. Berlebihan. Itu untuk bohongin umat. Berlebihan kadang-kadang. Kalau kamu pengen masuk surga, coblos saya besok. Kalau yang nggak coblos saya, neraka. Berlebihan nggak itu? Berlebihan. Yang nyoblos Pak Warto kalau mati jangan sembarangan di musola ini. Berlebihan, apa urusannya? Ya, sering nggak begitu? Banyak zaman sekarang itu berlebihan. Jangan, ya, nggak boleh. La taqlu fi dinikum ghairul haq, dengan tanpa hak, tanpa ada kebenaran yang mulia. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dalu, dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu keinginan kaum yang
mereka itu sesat min qablu dari sebelumnya. Ya, jadi ini orang-orang yang sesat, yang beragama nggak jelas itu ya. Yang jelaslah beragama itu ya. Wa adolu, dan mereka menyesatkan kasiron, kebanyakan dari orang, menyesatkan orang. Badolu an sawa isabil, dan sedangkan mereka sendiri tersesat dari jalan yang benar. Al-hakmil robbik, udah kebenaran mutlak dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, kalau udah ketemu kebenaran itu jangan menjadi orang yang ragu. Al-Quran itu dalikal kitabul la roi dalil mutakin. Pokoknya ikutin Al-Quran beres. Ada yang mau ditanyakan? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'ib bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu